Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di pagi ini melalui renungan harian Toraya Jemaat Marendeng Sangatta, edisi Kamis 25 Juni 2020. Mengawali kegiatan kita di hari ini, firman Tuhan akan menjadi bahagian kita. Sebelumnya mari mohon tuntunan roh Allah, kita berdoa. Inilah kami ya Allah yang datang dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu disapa oleh sabda kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu, beri kami pengertian-Mu, agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan firman-Mu dalam hidup kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15 menjadi bahagian kita. Firman Tuhan berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengibirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, keluarga yang dikasihi Tuhan, bahagian perikop pembacaan kita diberi satu tema, merdeka. Tilendok ke dipatamai bahasa Toraya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merdeka diartikan bebas, berdiri sendiri, bebas dari tuntutan dan tidak terikat. Kemerdekaan saudara-saudara tentunya adalah harapan setiap orang. Merdeka dari hidup yang terbeban kepada kehidupan yang lebih baik. Tetapi rupanya ada juga kelompok orang yang salah memahami kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat apa saja
Ia dikehendakinya menurut kemauan hatinya, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Bahagian pembacaan kita di pagi yang indah ini, saudara-saudara, oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, memperingatkan agar tidak salah memahami kemerdekaan dalam Kristus. Karena menerima kasih karunia berarti tidak lagi menantikan pembenaran hukum Taurat. Dan ternyata ada beberapa anggota jemaat di Galatia yang telah mengganti iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat itu. Firman Tuhan menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia dan meninggalkan prinsip kasih karunia Allah yang membawa hidup dan keselamatan itu. Nah, saudara-saudara, ini berarti bahwa hubungan dengan Kristus ditiadakan dan tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang mengajarkan pembenaran oleh hukum Taurat diibaratkan seperti ragi, bahwa sekalipun sedikit tetapi dapat merusak keseluruhan adonan. Bukankah kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus itu mahal? Karena Kristus harus membayarnya dengan nyawanya. Untuk menerima dan menjalani semua itu kita memerlukan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari hidup yang bisa dinyatakan dalam sebuah perbuatan kasih, dalam setiap tindakan kasih kita. Hidup baru orang percaya digenapi dalam kasih sehingga menghasilkan buah dari Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani hari ini dengan senantiasa menyatakan kasih yang telah kita nikmati dalam Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menuntun saudara-saudara untuk hidup senantiasa sebagai orang merdeka di dalam Yesus Kristus, melanjutkan kasih Kristus yang telah kita terima daripadanya. Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, atas segala anugerah dan kebaikanmu yang terus kami alami dan nikmati dalam hidup kami. Bersyukur sejenak Engkau menggunakan waktu bagi kami mendengarkan firman-Mu. Firman ini yang akan menjadi pegangan bagi kami ya Allah, menjalani hidup anugerah Tuhan sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, hidup menurut Injil kebenaran-Mu. Firman ini pula lah ya Allah yang akan menjadi kekuatan bagi segenap jemaat-Mu di dalam mengangkat setiap pekerjaan mereka, dalam menata kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan. Limpahi kami kasih dan anugerah-Mu ya Allah. Berkati jemaat-Mu dalam mengangkat pekerjaan mereka dimanapun mereka berkarya, dimanapun mereka mengangkat pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Berkati jemaat-Mu dalam keluarga mereka masing-masing, sebagai ayah, sebagai ibu maupun anak-anak. Dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk hari baru, hari karunia Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ya Allah. Berkati pemerintah kami, beri hikmat kepada mereka dalam mengayomi bangsa dan negara ini. Secara khusus ya Tuhan, di dalam memikirkan penanganan penyebaran COVID-19. Engkau yang akan terus memberkati pemerintah kami, memberkati para medis, memberkati kami selaku masyarakat, sehingga kami boleh bergandengan tangan ya Allah, mengambil andil di dalam memutus penyebaran COVID-19 ini, sehingga semuanya boleh berlalu, kami boleh menjalani kehidupan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi,
Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Marendeng. Tuhan berkati kami semua, baik sebagai majelis jemaat maupun sebagai anggota jemaat. Pun ya Allah, tim multimedia, Engkau yang akan memberkati, sehingga semuanya boleh kami lakukan. Di dalamnya pun Engkau yang akan dimuliakan. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan salam sehat bagi kita semua.